tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me free. Wow, tenaganya mantap. Oke Cak, akhirnya WB bisa ngetes langsung Aerox Turbo Cak. WB langsung yang tertingginya yang damper ya. Jadi kita akan review buat sampean. Feel rasanya kayak apa? Wah, memang kalau kita ngomongin Aerox ini, feel yang kita rasakan adalah sporty. Feel yang kita rasakan adalah gagah. Dan ini ada perombakan yang membuat motor lebih stabil ya. Jadi kita sempat tanya-tanya tadi ke Yamaha ya, lebih stabil. Dan juga motor lebih nurut, itu ya informasinya. Jadi teman-teman, bismillah ya, semoga lancar, lebih stabil dan nurut. Dan motor ini juga sudah dibekali dengan turbo. WB langsung yang ngetes yang turbo, jadi biar dapat gambaran seperti apa rasa motor ini. Dan tentu WB akan alon-alon dulu ya, akan kenceng-kenceng untuk merasakan seperti apa. Lihat nih, feel ridingnya ya, feel ergonominya tuh dia deket ya stangnya. Jadi kita merasa kayak PD. Oke. Wuhu. Wah, belakangnya keren sini Aerox nih. Sumpah Cak. Lincah, fix. Beda banget ya. Maksudnya gini, NMAX ini kan stable ya untuk high speed. Nah ini kalau buat belok nih, lincah ini motor. Tuh. Wah, tambalan Cak, ngeri Kang Mas. Wow, tenaganya mantap. Lincah, remnya enak. Yes. Kita belum menggunakan turbo Cak ya. CBB masih ngerasain seperti apa feel motornya. Oke, ruang kaki pastinya nggak sebanyak NMAX ya, tapi motornya enak. Jadi lebih lincah ya dibandingkan dengan NMAX dari kacamata IWB. Yes. Tenaganya enak sih, tengahnya ini gokil sih. Asik. Kita mulai coba ngepush. Oke. Gas. Wah, kenceng banget itu sweepernya Cak. Badannya enteng, enak. WB belum berani gasuk ke bawah. Mantap, gas. Gas Mas, sweepernya kenceng banget. Baru nggak asruk nih. Wah, remnya enak Cak, lincah, engine downshift. Kita gas lagi, downshift, kita ke kiri, push. Gokil, kenceng banget tuh. Rebah kanan. Downshift. Enak.
Lincah enak motornya nih. Nikung kiri. Hard braking, kanan langsung kita banting. Push. Lincah, Cak. Braking. Langsung kanan. Gaspol. Yuk, rem. Kiri, langsung tekuk. Sasisnya enak sih yang baru nih. Oke, Cak. Rem, kanan. Gasruk. Gak ada goyangnya ini, stabil banget. Gue suka tenaganya pada saat kita buka. Biasa cahaya turbo kita nyalain langsung. Rebah kiri. Gasruk lagi, Cak. Rebah. Habis. Gak terasa. Enak banget. Oke, jadi ya si WP gak akan banyak ngomong deh. Feel dari motor ini memang lebih lincah yang rasa. Nggak tahu ya, stability-nya mungkin karena ini pakai damper ya. Jadi pada saat kita nekuk parah, ini motor nggak ada goyangnya sama sekali. Feel-nya itu stable ya. Dan dia kayak ngikut aja. Jadi kita ngerasa bahwa motor ini memang mantap sih soal handlingnya. Jos banget. Kita akan coba ngetes yang versi biasa ya. Ini yang damper yang full. Jadi kalau sama nanya, ini memang ini yang motor sudah dibuka dengan damper sampingnya. Dan ini sudah turbo. Gokil. Gila, lama-lama mual juga ya. Iya. Mantap, Cak. Kita akan nyoba yang biasa sekarang ya. Sekarang versi yang Saber City, Cak. Ini adalah motor yang natural tanpa turbo ya. Jadi ini juga nggak ada damper. Kita rasakan seperti apa. Oke teman-teman, kita sekarang pakai yang model Alpha. Ini kok agak beda ya rasanya ya. Apa feeling WB doang nih ya? Rasanya rada-rada. Oke, stabil gimana? Kita rasakan dulu, Cak. Oke. Rasakan dulu, Kang Mas. Wah, ternyata oke, enak juga sih, Cak. Depan kita Jody, Cak. Oke. Depan kita Jody. Oke teman-teman, kita ikutin yang sana. Ini gak ada turbonya ya. Sekali lagi gak ada turbonya ya. Kita gak ada turbonya. Kita langsung model yang biasa. Oke. Yang natural, Cak. Jadi keroyokan begitu ceritanya gimana ceritanya nih? Tuh. Aduh, ditutupin, Cak. Ternyata stability tetap oke ya, teman-teman. Jadi kalau sama nanya stability gimana, tetap oke. 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 Tapos. Secara feel powernya mirip-mirip sih. Jadi kita nggak ngerasa terlalu banyak, tapi memang terasa sih kita butuh ayunan dulu baru bisa bergerak. Ayunan dulu baru bisa nge-push. Gas, Cak. Enak juga, Cak, nggak ada bedanya, Cak. Oke, kita ke kiri dulu. Gaspol. Tidak terbantahkan lincahnya, Kang Mas. Kita ke kanan. Gaspol. Wah, pusing WB sumpah. Rasanya pusing, Cak, asli. Oke, hard braking. Ambil. Oke, tegas. Yes.
Memang terasa sih tanpa turbo ya Cak ya. Kita ngangkatnya menggunakan gaya apa namanya, sentrifugal, jadi kayak lebih lambat rasanya. Pada saat keluar tikungan gak bisa cepat ya WP. Oke, kanan, gaspol, gas mas bro. Kita ke kiri, gas lagi, gas lagi. Kita kayak slalom nih sebenarnya. Benar-benar ini untuk menguji kelincahan pas banget. Emang badan di WB berat susah Cak, asli. Kalau kita ngomongin mengenai bobot itu nggak bohong sih, asli. Jadi feel yang kita rasakan sekali lagi memang sangat-sangat nyaman ya. Stability-nya oke teman-teman. Dan memang WB sih agak ngerasa apa ya, powernya dibandingkan dengan turbo memang lebih ngayun ya dia. Jadi nggak bisa langsung spontan dek 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 gitu yang kita rasakan. Itu sih yang kita dapat rasakan dari Aerox ini. Jadi kalau sama naik ke WB fix Cak, wes nggak usah nanggung Cak, langsung turbo wae. Jadi memang terasa ya turbo mangga ya, kedodoran ya naiknya. Ya, ya Cak. Beberapa teman hari ini luar biasa, jos parah. Kita sekarang tuker yang standar ya Cak ya. Ini yang pakai suspensi subtank. Jadi makin turun rasanya nih. Jadi teman-teman kalau sampai tanya, memang orang ngapus sih Cak, yang namanya turbo tuh ibu agak kedodoran sih ya pakai yang tanpa YE CVT, apalagi dengan bobot seperti ini WB ngerasain Cak. Ternyata buat ngepush buka keluar tikungan tuh sulit gitu ya. Jadi harus kita nggak boleh banyak tutup gas. Kalau yang Aerox turbo, Aerox turbo ya. Jadi ketika kita mencoba untuk auto corner, keluar tikungan itu rasa motornya itu lebih gampang mendapatkan torsi awal. Jadi ini adalah yang versi basicnya Cak. Ini masih konvensional. Kemudian juga dari kunci-kuncinya bukan yang smart key Kang Mas ya. Kita mencoba yang benar-benar versi standar nih, subtank. Gak ada subtanknya, sorry maksudnya. Nah, jadi nggak ada juga riding mode-nya. Jadi sama, jangan salah, no riding mode, nggak ada subtank-subtankan. Semuanya basic banget. Jadi jangan nanggung mas judulnya pokoknya. Jangan nanggung. Loh ini kok nggak nyala apa nyala ya? Oke, ketinggalan Cak. Kita ketinggalan, kita coba ngejar. Yes, kita kejar. Stability memang beda ya. Mau gimana sih memang kalau namanya teknis. Ini kan nggak pakai tabung ya. Tapi ngerasa kurang pede aja sih. Apa mungkin sugesti aja Cak ya. Wah nggak seruk lagi. Oke. Ada yang melebar, TMC melebar. Oke. Kita kejar Dendi Mas. Dendi Mas ada di sana. Oke. Gaspol. Ketutupan Cak kita Cak. Oke. Coba salip. Gas lagi mas. Terlalu jauh ketinggalannya. Woi. Oh. Wah, dia marah dia. Marah dia. Marah dia. Emosi dia Cak. Emosi dia. Wuset.
Wow. Woohoo. Jadi teman-teman memang tanpa subtank itu feel-nya itu berbeda. Itu aja. Jadi kita nggak bisa bohongin sih. Namanya teknis ya tetap berbeda. Oke Cak, jadi seru banget hari ini. Nah, seperti apa impresi IWP? IWP akan share sampean. Mantap. Nah Cak, akhirnya tuntas sudah kita hari ini mengeksplor New Aerox dari turbo sampai dengan Alpha. Jadi kita betul-betul puas karena Yamaha membebaskan kita untuk ngetes berkali-kali sampai ngos-ngosan Kang Mas. Ini WP sampai pusing ya. Karena kita mengitari sirkuit, kita nge-push banget. Kita mencoba seberapa kuat remnya, seberapa handal sasisnya, handlingnya. Ternyata memang ini adalah produk improvement. Jadi teman-teman semuanya, betul WP yakin ya, sangat paham lah. Banyak sekali para content creator yang sudah membuat video tentang Aerox ini di luar. Mereka beli dan sebagainya di jalan raya. Tapi kan kita belum benar-benar nge-push motor ini di sirkuit. Apakah betul improvementnya terjadi pada generasi ini? Mengingat banyak sekali perbedaan, Cak. Jadi kita sudah tadi ngobrol-ngobrol dengan teman Yamaha. Ternyata ini banyak banget yang berbeda, Cak. Jadi kalau secara casing pastilah kita nggak usah bahas. Kita sudah berkali-kali bahas ini. Akan tetapi ternyata bahkan motor ini, generasi terbaru ini berubah dari suspensi depannya. Jadi Cak, suspensi depannya ini sudah lebih besar. Dikatakan inner tube-nya lebih gede. Kemudian juga di bagian sini Cak, bagian tengah sini ya, sasis-sasisnya juga berubah. Jadi kalau kita bongkar dari motornya, perbedaan dari ketebalan. Jadi besinya ya, frame-nya itu lebih tebal ya, ada penguat. Lalu juga ada perbedaan di bagian suspensi belakangnya. Suspensi depannya lebih rapet Cak springnya. Jadi memang Yamaha ingin memberikan feel motor ini lebih stabil dibandingkan dengan sebelumnya. Dan juga ada perubahan di bagian rakenya. Jadi beberapa perubahan tersebut ternyata cukup ampuh membuat motor ini di luar turbonya ya. Kalau turbonya udahlah Cak, kita nggak usah bahas yang panjang karena memang enak banget. WB tadi jajal versi yang tertingginya yang ultimate dengan damper, kemudian yang di bawahnya yang Saber City sampai yang paling basic Alpha. Ternyata Mas ono dua ono rupo Kang Mas, tidak mungkin sama Cak. Jadi kita benar-benar merasakan bagaimana stability-nya yang anteng, kemudian di bawahnya sedikit ada shaking, dan di bawahnya ya kalau kita bandingkan memang jangan nanggung lah intinya. Untuk versi basic memang betul improve dibandingkan dengan sebelumnya, khususnya di bagian pengereman. Yang Alpha, yang konvensional, bukan yang turbo. Jadi kalau kita ngomongin secara paketnya memang improve dibandingkan dengan sebelumnya. Karena saya tahu sendiri ya, belakangnya sudah nggak tromol, jadi pada saat kita ngerem, hard braking, itu motor tenang, enak, set gitu. Tapi IWP menggarisbawahi tentang yang paling utama adalah motor ini memiliki stability yang jos gandos Cak, terutama yang ultimate, yang damper. Jadi kita merasa pada saat kita nikung, pada saat kita rebah, itu benar-benar dup gitu. Apalagi teman-teman IWP tadi sempat nyoba yang versi turbo, itu benar-benar torsinya dapat ya, dengan 91 kg, 90 kg. IWP bisa mendapatkan momentum pada saat keluar tikungan, pada saat kita nge-push. Jadi kita nggak menunggu gaya sentrifugal. Kalau gaya sentrifugal kan sama harus nunggu kayak ngayun dulu, gitu. Nah kalau yang turbo itu enggak. Nah ini kebetulan depan IWP adalah yang versi Saber City yang sudah subtank, tapi memang belum turbo. Jadi ya teman-teman masih muter-muter Cak ya. Jadi kita langsung dari Sentul sirkuit kecil, dan secara general IWP katakan IWP cukup puas dengan model yang ultimate. Jadi kalau dari kacamata pribadi, gak usah nanggung Cak, memang beda rasanya. Sekarang ngetes untuk ergonomi riding Aerox Alpha Cak. Sorry, ini memang yang Saber City. Nah ini dia ergonomi ridingnya IWB 170-an, dan ternyata kaki nampak sempurna, nggak ada masalah Cak. Jadi nggak yang tinggi banget. Nah sementara di area sini, nah ini dia bagian area decknya memang bukan yang terbaik untuk luasnya. Artinya sama kalau biasa naik NMAX pasti akan ngerasain ini sempit. Tapi memang beda, sekali lagi peruntukannya beda. Ini NMAX, ini Aerox, ini yang sporty. Feel dari ridingnya memang gagah rasanya. Jadi dia dekat posisi stangnya, tapi nggak yang ditekuk banget, pas saja rasanya teman-teman. Dan yang paling enak adalah pada saat kita ngelihat speedometernya. Jadi speedometer kayak menghadap ke kita. Jadi mantap sih posisinya, dan joknya terasa lebar Kang Mas ya. Di area sini juga agak lebar di area kiri kanan sini. Nah kalau untuk ukuran IWP sih aman ya, nyaman ya, enak aja.
Jadi feel sportinya terasa, itu intinya. Karena dia deket ya stangnya dengan pengendara. Jadi tadi kita sempat nekuk-nekuk sih enak. Ini cuma mentok aja nih Cak. Nah memang nggak terlalu luas, tapi enaknya adalah ini ada injakan di bagian belakang. Jadi feel sportnya dapat. Yes gitu Cak. Akhir kata dari IWB ya. Ini adalah pengetesan yang optimal. Ini pengetesan yang memang menurut IWB oke. Jadi kita bisa merasakan betul bagaimana feel motornya. Yang jelas adalah dari sisi pribadi, stability meningkat ya, braking meningkat karena sudah nggak tromol belakang. Kemudian dari sisi dari sisi sasis juga lebih rigid. Kita ngerasa masuk tikungan lebih stabil, dan paling stabil adalah yang damper punya. Terasa dup gitu, enak banget ya. Salahnya IWB tadi ngetesnya yang paling tinggi, agak ke bawah nih, harusnya kebalik nih, dari yang bawah dulu, atas gitu ya. Jadi kita agak nervous gitu rasanya yang setelah pakai yang ultimate, yang damper ke bawahnya tuh agak kayak pada saat kita banting kiri kanan, pada saat kita berubah arah itu kayak ada shaking dikit lah ya. Tapi ya minor banget sih, cuman kita kan ngetesnya memang nge-push banget. Jadi memang damper bukan jimik-jimik Cak, rasanya beda. Dari paket yang diberikan, IWB katakan ini memang motor yang menurut IWB memuaskan. Kemudian juga dari braking lebih kuat, lebih aman pastinya. Dan ini sudah ada TCS-nya yang versi ultimate. Jadi yang ini sih belum ya, tapi ultimate sudah ada TCS-nya. Jadi beberapa perubahan tersebut membuat motor ini, dan yang paling penting adalah sampai tidak usah takut sama Euro 12. Yang terbaru Yamaha sudah merevisi itu, tidak lagi ada soket di area situ ya, di samping tadi mana ya, posisi di samping kiri sini. Jadi soketnya sudah langsung, soketnya nggak ada intinya. Jadi kabelnya itu langsung dilangsungin ke CCU-nya. Jadi ini pasti akan membuat Aerox yang terbaru aman dari isu-isu tentang itu. Ya, oke Cak. Jadi itu aja Cak update Banaran ya, langsung dari sirkuit Sentul. Kalau ada pertanyaan Saman curahkan di kolom komentar, dan seperti biasa kalau Saman suka video ini Saman like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, Saman sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segadas.